Sekarang kan jadi makin jelas teman-teman. Kalau sebelumnya Bapak Jokowi berbicara, kalau ada orang besar di balik isu ijazah yang hingga kini masih gaduh di media sosial. Kemudian disusul ada pernyataan Ketum PDIP Ibu Megawati mempertanyakan ijazah Bapak Jokowi. Lalu beberapa hari yang telah lewat disusul juga oleh kader PDIP yang mengatakan Jokowi mau keliling Indonesia, kenapa? Mau nunjukin ijazah. Aduh, ini semakin seru teman-teman. Ini dia videonya, mari kita tonton sampai selesai. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu. Guys. Ini Jarot. Ketua DPP PDIP. Kader PDIP. Menanggapi soal Bapak Jokowi yang mau mengelilingi Indonesia. Katanya kenapa? Mau menunjukkan ijazahnya biar tidak ribut lagi. Waduh, Pak Jokowi udah lama loh di PDIP. Di Wali Kota Solo 2 periode, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden 2 periode. Kenapa nggak ditanyakan sewaktu itu? Kenapa? Kenapa sekarang baru dipermasalahkan? Jadi ingat betul ya saya. Mengenai pernyataan Bapak Jokowi yang mengatakan ada orang besar di belakang isu ijazah ini. Nah pertanyaannya, apakah orang besar itu mulai memunculkan diri teman-teman? Menunjukkan diri secara sukarela atau gimana menurut pendapat kalian? Ramekan kolom komentar yang ada di bawah teman-teman. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Nah, dengan demikian, lah ini kan saya pusing ya ngurusi orang pinter-pinter ya. Terus waktu saya pertama kali bertemu supaya pastikan pikiran orang pinter tuh wah suka menuju kemana lah. Ini momen Ketum PDIP Ibu Megawati menyindir soal ijazah. Teman-teman, di sini dia mengatakan apa susahnya? Kalau betul tunjukkan saja ijazahnya. Bu, kenapa baru sekarang mempertanyakan ijazah Bapak Jokowi? Hah? Kenapa? Aduh, ini gimana deh teman-teman? Ada apa dengan Ketum PDIP dan PDIP sendiri? Baru meramekan, bikin gaduh dengan mengatakan tunjukkan saja ijazahnya. Lah. Gimana nih teman-teman dengan orang besar yang disinggung oleh Bapak Jokowi? Komen-komen di bawah pendapat kalian teman-teman. Pengen bertanya dengan hormat ke PDIP, termasuk Mas Seno. Ketika tokoh PDIP keliling Indonesia, bertemu konstituen, hadir di masyarakat, apakah itu disebut juga agenda politik keluarga? Apakah itu juga disebut mencurigakan karena pemilu masih jauh? Apakah ini standar hanya berlaku pada Pak Jokowi? Karena ini akan membuat yang membingungkan itu bukan Pak Jokowi, tapi juga sikap PDIP.
Ketika Mas Seno bilang PDIP bingung dengan Pak Jokowi, bolehlah saya sampaikan. Justru saya yang bingung Pak PDIP. Kenapa? 10 tahun ini, bahkan belasan tahun Pak Jokowi sama PDIP, nggak ada yang bingung. Berpisah secara politik, tiba-tiba semua jadi mencurigakan. Jadi kebingungan ini bukan tentang Pak Jokowi, tentang PDIP yang mungkin belum selesai dengan perpisahan politiknya. Betul, masyarakat menghadapi tantangan hari ini. Kita semua sama pokoknya. Mereka butuh mereka tuh nggak butuh analisis tentang motif Pak Jokowi turun gunung, saya kira. Butuh pemimpin yang hadir, mendengar, nggak perlu menunggu momentum elektoral untuk politik. Nah, terkait soal ijazah yang disampaikan oleh Pak Jarod, sedikit ya Mas Reinhardt, saya harus sampaikan, mumpung ada Pak Roy Suryo juga di sini. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya kalau urusan pendaftaran calon ke KPU, itu yang daftarin itu partai, Mas. Bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melamar ke PDI, pasti udah ditanya, Pak Jokowi siap berapa? Dulu kuliah di mana? Boleh dong diliatin ijazahnya, gitu loh. Nah, harusnya menurut saya, yang membela Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, saya agak bingung kenapa PDIP jadi tim suksesnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo udah 1 tahun ini kampanye ijazah palsu ini, semua lembaga menyatakan Pak Roy Suryo ini nggak ada yang cocok. Gitu. UGM sudah, polisi sudah, dan sebagainya. Jadi, Mas Reinhardt dan semua masyarakat Indonesia, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan, bolehlah. Saya percaya PDIP itu partai yang matang, partai yang pernah menang pemilu, dihujat berkali-kali, dihajar berkali-kali, bangkit berkali-kali. Saya percaya PDIP akan menunjukkan sikap yang kesatria. Itu aja Mas Seno. Aduh, ini pernyataan menohok dari Valdo untuk PDIP. Kenapa PDIP sekarang malah menjadi tim suksesnya Roy Suryo? Harusnya yang membela Jokowi tentang ijazah PDIP. Kenapa malah PDIP menjadi tim suksesnya Roy Suryo untuk menuduh, mempertanyakan ijazah Bapak Jokowi? Pak Jokowi sudah lama sekali di PDIP, tapi nggak ada tuh masalah, nggak ada tuh kegaduhan. Kenapa setelah Bapak Jokowi keluar dari PDIP, lalu muncul kegaduhan ini? Muncul perkara ijazah Bapak Jokowi dipertanyakan, disangsikan asli atau tidaknya. Meskipun UGM telah berulang kali mengeluarkan pernyataan, tapi tetap saja nggak selesai ini perkara. Semoga saja dalam waktu dekat P21 akan diterbitkan. Nanti di persidangan akan kita ketahui bagaimana hasilnya. Mas Bestari, ini ada yang menarik yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur. Bagaimana kemudian posisinya dari seorang Joko Widodo ini, Pak Jokowi ini berarti sekarang lebih bergerak bekerja untuk partai. Sementara kalau dulunya dinilai bekerja untuk rakyat. Pandangan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, apapun yang disimpulkan oleh orang sakit hati atas sesuatu yang tidak dapat mereka raih, mereka paksa kepada Pak Jokowi, ditunggangi, bahkan ada kekasaran narasi. Ya, apapun yang disimpulkan sama mereka itu ya memang gunanya hanya untuk memuaskan batiniah sementara saja. Sakitnya memang luar biasa itu. Ya kan? Nah, itu kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo sudah menyatakan ini untuk rakyat, untuk wong cilik. Untuk wong cilik saja, partainya si Mas Guntur ini ternyata nggak suka itu pelayanan kepada wong cilik. Yang penting bagaimana caranya bisa menyalahkan Pak Jokowi, kan begitu. Karena sakitnya memang luar biasa. Saya merasakan loh, gitu loh. Saya bersimpati kepada Anda, bukan berindosat. Kalau berindosat udah dijual soalnya. Bestari, pernyataan menohok dari Bestari langsung mengena. Kena banget ini. Saya ikut bersimpati kepada Anda, tapi tidak berindosat karena Indosat sudah dijual. Ingatkan teman-teman, siapa dulunya? Di era siapa nih? Indosat itu dijual. Aduh. Guntur Romli cukup senyum-senyum, malu-malu mendengarkan pernyataan menohok dari Bestari ini. Mau gimana? Memang faktanya demikian kok. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini. Kita ucapkan salut dan bangga kepada teman-teman dari PDIP yang sudah mulai bersuara. Ayo makanya
Ayo bersuara, karena ini sesuai. Ya, apa statement Mas Jarod, apa statement Pak Hugo Pareira, sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega dulu pernah mengatakan ya, tunjukkan saja kalau memang ada. Lah, masalahnya nggak ada, Bu. Mau ditunjukkan apanya kalau nggak ada? Masalahnya ijazahnya nggak ada. Ya, bahkan waktu itu Ibu Mega bilang kalau asli kasih saja. Dan saya waktu itu juga pernah menyatakan dukungan saya terhadap Bu Mega. Betul. Jadi masih banyak yang waras. Nah, paniknya para termul karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei. Ya, mana katanya akhir Mei? Dulu bahkan itu bilangnya masih pada April. Bahkan si Aswan itu ya, itu bahkan bilangnya mulai tahun lalu itu udah bilang mulai Agustus apa. Sekarang mereka ubah lagi nanti Juni. Alah, mundur terus ya. Roy Suryo gembira. Roy Suryo riang sekali, teman-teman. Ternyata ada temannya, ada yang mendukung pernyataannya, ada yang mendukung tuduhannya terhadap ijazah Bapak Jokowi, yaitu PDIP, yaitu kader PDIP, dan ketum PDIP sendiri, Ibu Megawati. Ini biarkan saja ya. Kita biarkan saja Roy Suryo gembira untuk sementara waktu, menunggu P21 diterbitkan. Apalagi ada pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya katanya, kalau berkas sudah lengkap dan sudah diserahkan ke kejaksaan, tinggal menunggu waktu saja, teman-teman. Nah, ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu, teman-teman. Di kolom komentar yang ada di bawah ini.